Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun, i'lamu rahimakumullah, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna min 'ilmika wa karamika wa judika ya dzal jalali wal ikram innaka 'ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Para hadirin jamaah salat maghrib wal isya rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat, taufik, hidayah, beserta inayah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala curahkan kepada kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan amal kita semua sebagai amal saleh yang dicatat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di yaumul qiyamah nanti. Para jamaah yang dirahmati Allah, sebagaimana yang direncanakan, insyaallah ta'ala pada kesempatan ini kita akan membacakan, mempelajari dan juga membahas satu kitab yang insyaallah ta'ala bermanfaat bagi kita semua. Para jamaah yang dirahmati Allah, kitab ini kita pilih dalam rangka untuk lebih menguatkan kita di dalam mempraktekkan apapun yang kita pelajari dari ilmu syar'i ini. Karena para jamaah yang dirahmati Allah, sesungguhnya ilmu itu adalah wasilah. Ghayahnya adalah amal saleh. Tujuan intinya adalah supaya kita bisa beribadah, beramal saleh semasa kita hidup di alam dunia ini. Maka menuntut ilmu jangan berhenti pada ilmunya, tetapi bagaimana kita berusaha untuk bisa menjadikan pohon ilmu itu berbuah. Dan buah daripada ilmu adalah al-amalus saleh. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah mulai dari malam ini dan juga seterusnya kita akan membahas satu kitab yang berjudul Hakadza Kana As-Salihun. Beginilah orang-orang saleh. Di dalam kitab ini yang dikumpulkan oleh Fadilatul Syekh Khalid Abdurrahman Al-Husainan hafizahullahu ta'ala wa ra'ah. Di dalam kitab ini, para jamaah yang dirahmati Allah, kita akan dibimbing bagaimana memahami karakteristik orang-orang saleh. Dan ini pembahasan yang sangat penting. Beliau katakan di sini, ma ahwajana fi hadzal zaman ila ta'arruf ala ahwalis salihin wa akhbaril abidin wasiratal ulama ar-rabbaniyin al-amilin. Betapa kita ini sangat membutuhkan di zaman kita seperti saat ini, kita sangat membutuhkan at-ta'arruf, mengenal lebih dalam tentang kondisi orang-orang saleh, tentang berita ahli ibadah dan juga sirah para ulama rabbani al-amilin. Para ulama rabbani yang mengamalkan ilmu mereka. Jadi para jamaah yang dirahmati Allah, kita hidup di akhir zaman, di zaman fitnah yang penuh dengan ujian, cobaan
malapetaka dan juga musibah. Maka kita butuh ya kepada pengokoh dan juga penguat. Bagaimana kita di zaman fitnah seperti ini memiliki prinsip beragama yang kuat, memiliki jiwa dan raga yang tangguh untuk menghadapi segala macam ujian. Dan para jamaah yang dirahmati Allah, kita sama-sama tahu kadar ujian itu sangat berbanding dengan kualitas daripada agama kita. Semakin kuat kita beragama, semakin kokoh iman, Islam dan ketakwaan kita, maka akan semakin besar ujian yang akan kita hadapi. Kita bersyukur kepada Allah karena ilmu agama ini diwariskan dari zaman ke zaman. Sehingga orang-orang soleh sebelum kita bisa menjadi pijakan, bisa menjadi cerminan bagi kita bagaimana menghadapi segala permasalahan dalam kehidupan kita. Nah, disinilah beliau nanti akan sampaikan kepada kita bagaimana sifat-sifatnya orang-orang soleh, bagaimana karakteristik mereka, ya, bagaimana kondisi mereka, bagaimana kondisi para ulama Rabbani. Nah, ini penting sekali untuk kita bisa punya pedoman, bisa punya acuan di dalam mempraktekkan ilmu syar'i yang hari-hari insyaallah ta'ala kita pelajari. Para jamaah yang dirahmati Allah, maka sebelum kita membahas sifat-sifat orang saleh yang beliau sampaikan di sini, kita akan berikan dulu pengantarnya tentang pentingnya pembahasan ini. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Poin pertama, kesolehan itu bukan untuk sekedar diaku-aku. Jadi tidak cukup pengakuan belaka. Para jamaah yang dirahmati Allah, kalau orang mengaku soleh, ya tentu banyak ya. Bahkan banyak sekali di antara kaum muslimin, terkhusus di negeri kita ini, yang kemudian namanya bernama soleh. Begitu kan? Ada di antara antum yang namanya soleh? Ada. Atau Solehuddin? Ada. Atau Solah? Nah, ini para jamaah yang dirahmati Allah, nama ya yang sering disematkan oleh para orang tua di negeri ini untuk anak-anaknya. Saking pengennya punya anak soleh, maka dia namakan anaknya dengan nama soleh. Namun ternyata tidak cukup hanya jadi nama, tidak cukup hanya jadi hiasan lisan. Alhamdulillah saya punya anak soleh. Alhamdulillah anak saya soleh. Alhamdulillah ya suami saya soleh. Tidak cukup sebagai hiasan dari lisan kita. Tidak cukup hanya sebatas nama. Tidak cukup hanya pengakuan belaka. Namun juga dia harus dibuktikan. Kesolehan itu harus dibuktikan. Pertama tentu pada hati. Karena kesolehan yang paling inti adalah kesolehannya hati. Jadi orang soleh itu akidahnya lurus. Akidahnya jauh dari khurafat takhayul. Jauh dari akidah yang kufur. Jauh dari kesyirikan. Itu orang soleh. Soleh hatinya. Bersih hatinya. Baik dalam masalah akidah. Baik dalam masalah ibadah. Ataupun dalam masalah muamalah. Jadi orang soleh itu akan membuktikan kesolehannya pada lisannya yang tertata dan terjaga. Tidak sembarangan bicara. Tidak sembarangan komen. Begitu kan? Di zaman ini para jamaah godaan untuk komen itu begitu besar. Ya kan? Dikit-dikit komen. Dikit-dikit komen. Sedang ribut masalah dana haji, komen. Begitu kan? Ini godaan untuk berkomentar itu begitu berat di zaman medsos seperti ini. Maka hati-hati, orang soleh itu pandai menjaga lisan. Tidak sembarangan komen. Mana yang paling enak, Pak? Jadi komentator atau jadi pemain? Yang paling enak mana? Jadi komentator, gitu kan? Oh, luar biasa, komentator itu bebas, begitu kan? Bebas saja komentar, gitu.
Ada sepak bola ya. Yang paling pintar di sepak bola itu siapa? Komentatornya. Dia mah enak saja ngomong, oh harusnya ke sini, harusnya ke sana. Coba kamu di lapangan. Gitu ya. 5 menit berlari sudah ngos-ngosan, gitu kan? Pegang lutut. Nah, begitu para jamaah. Ini hati-hati godaan komen ya. Berkomentar. Lebih baik kita menelan ludah yang masih di mulut daripada menelan ludah yang sudah ada di comberan. Paham maksudnya? Paham maksudnya ini? Apa itu maksudnya? Hati-hati kalau komentar itu hati-hati. Menilai orang itu hati-hati. Berbicara itu harus dipikir-pikir dulu. Ini kalau saya bicara baik enggak? Ucapannya baik, thayyib. Efek dari ucapan saya ini baik atau tidak? Karena ada orang ucapannya baik, tapi efeknya itu negatif. Bisa kayak gitu? Bisa nggak, Ikhwan? Bisa. Alhamdulillah, antum hadir ya di majelis ini. Kalimatnya baik nggak? Baik. Tapi efeknya bisa nyakitin hati nggak? Bisa. Kenapa? Karena orang ini nggak pernah hadir sebelumnya. Alhamdulillah, antum hadir ya. Ini kalimat ini baik, tapi efeknya bisa buruk. Tumbenan nih. Gitu. Bahasa tumben ini kan biasa para jamaah. Tapi ini bisa nyakitin hati orang. Itu orang soleh. Orang soleh itu pandai menjaga lisan. Hati-hati kalau ngomong itu. Dia ngerti kaidah jaga lisan. Qul khairan aw liyasmut. Ucapkan yang baik-baik. Kalau tidak bisa maka diam. Itu kaidah jaga lisan. Kalau nggak bisa ngomong baik, diam. Maka diam itu emas, kata orang gitu ya. Diam itu emas ketika diam dari sesuatu yang haram. Nah itu para jamaah yang dirahmati Allah. Dia pun akan buktikan kesolehannya itu pada amal perbuatannya. Pada anggota tubuhnya. Itu kesolehan. Jadi ini poin pertama. Kesolehan itu bukan sekedar untuk diaku-aku. Tidak cukup pengakuan belaka, tapi harus kita buktikan, harus kita aplikasikan dalam kehidupan lahir dan batin kita, kehidupan dunia dan juga agama kita. Kemudian, para jamaah yang dirahmati Allah, kenapa kita sangat penting untuk membahas pembahasan seperti ini? Karena kesolehan itu biasanya menjadi tujuan. Ya kan? Kalau antum belajar akidah, apa tujuan antum belajar akidah? Hah? Pengen jadi orang soleh, kan begitu ya? Kenapa antum belajar agama? Pengen jadi orang soleh. Pelajaran agama itu banyak sekali. Ada akidah, ada fikih, ada muamalah gitu. Kenapa antum belajar sirah nabawiyah? Kenapa antum belajar sirah sahabiyat, sirah para sahabat? Kenapa antum belajar misalkan sirahnya para ulama Rabbani dari zaman ke zaman? Jawabannya apa? Saya pengen jadi orang soleh. Saya pengen meniru kesolehannya mereka. Nah itu para jamaah yang dirahmati Allah. Makanya kan ada istilah salafus soleh. Karena salaf itu ada dua. Salaf itu kan pendahulu. Ada salafus soleh, ada salaf salah. Gitu. Ada saleh, ada salah. Ada salih, ada talih. Ya kan? Salafus soleh. Yang wajib kita ikuti yang mana? Salafus soleh. Siapa salafus soleh itu? Para sahabat. Generasi terbaik umat ini. Kemudian siapa setelah mereka? Para tabi'in. Setelah tabi'in siapa? Atba'u tabi'in. Setelah mereka siapa? Para ulama Rabbani. Dari zaman ke zaman yang akan terus ada sampai hari kiamat. Yang mereka ini mengikuti generasi sebelumnya yang saleh. Nah ini estafet warisan ilmu dari Nabi SAW. Maka para jamaah yang dirahmati Allah. Kesolehan itu selalu menjadi tujuan. Kita belajar apapun dari ilmu din ini, semuanya untuk tujuan kesolehan. Bahkan nanti tempat akhir
yang membahagiakan penuh dengan kenikmatan, itu dipersiapkan Allah untuk siapa? Untuk orang-orang saleh. Dalam satu riwayat dikatakan a'dadtu. Nabi bersabda, Allah berfirman, a'dadtu li ibadiyas salihin mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Aku telah mempersiapkan bagi para hambaku. Hambaku yang bagaimana? As-salihin. Bagi para hambaku yang saleh. Apa yang Allah telah persiapkan untuk mereka? Mala ainun ra'at. Yakni satu kenikmatan yang tidak pernah terlihat mata sebelumnya. Wala udhunun sami'at. Tidak pernah terdengar oleh telinga sebelumnya. Wala khatara ala qalbi bashar. Dan tidak pernah terbesit dalam benak manusia sebelumnya. Maksudnya apa itu? Surga Allah. Jadi ternyata surga telah Allah persiapkan untuk siapa? Untuk para hambanya yang saleh. Jadi ini tujuan. Para jamaah yang dirahmati Allah. Kita belajar ilmu syar'i supaya kita jadi orang saleh. Sehingga kita mendapatkan jaminan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Kalau kita punya anak, pengennya punya anak tuh yang gimana? Yang saleh, kan begitu ya? Aduh, anak pengen punya anak. Oh, jangan anak dulu ya. Sebelum punya anak ngapain? Cari istri. Jadi kalau ditanya antum pengen kriteria istri yang seperti apa? Kalau orang beriman, berislam dengan baik, pasti kalau ditanya kriteria istri yang diidam-idamkan itu yang seperti apa? Jawabannya istri yang sholihah. Nggak apa-apa, cantik juga. Gitu kan? Yang penting sholihah. Nggak apa-apa, kaya juga. Yang penting sholihah. Nggak apa-apa, turunan ningrat juga. Yang penting sholihah. Nggak apa-apa, darahnya biru juga. Gitu kan? Yang penting sholihah. Kan begitu ya? Para muslimah juga begitu. Para muslimah, para gadis, muslimah, mukminah, kalau ditanya pengen seperti apa kriteria suami idamannya, pasti jawabannya pengen suami yang apa ikhwan? Akhwat ya, ada akhwat enggak? Pengen suami yang bagaimana? Pasti jawabannya kalau dia punya iman dan Islam fitrah yang masih lurus, pasti jawabannya pengen punya suami itu yang saleh. Dan begitu. Yang bagus agamanya. Biarlah dia ganteng, gagah, perkasa. Biarlah dia itu orang kaya, gajinya besar, penghasilannya besar. Biarlah dia turunan bangsawan. Yang penting saleh. Lengkap banget ya. Masya Allah. Nah itu para jamaah yang dirahmati Allah. Jadi soleh selalu menjadi tujuan. Nanti kalau kita ditakdirkan punya anak, apa harapan besar kita sebagai orang tua? Pengen punya anak soleh, ya kan? Pengen punya anak soleh. Bahkan tidak hanya itu, merembet ke mertua, gitu kan? Mertua, kita pengen juga punya mertua itu yang soleh dan soleha. Kita nanti kalau ditakdirkan panjang umur, ya, kemudian anak kita dinikahi atau menikahi, maka kita selalu berharap menantu kita juga adalah menantu yang soleh dan soleha. Kalau kelak dari anak-anak kita terlahir anak, pasti kita pengen anak cucu kita itu cucu yang soleh dan soleha. Begitu, ikhwan. Kalau kita misalkan bertempat tinggal di satu tempat tinggal, apa yang kita inginkan? Kita pengen punya lingkungan itu lingkungan yang soleh. Kita pengen punya tetangga itu tetangga yang soleh. Kan begitu. Ini selalu jadi tujuan. Makanya ada istilah di kalangan para ulama, iltamisul jar qabla dar. Cari tetangga dulu sebelum cari rumah. Ini kaidah ikhwan. Sudah pada punya rumah?
Sudah pada punya rumah? Hah? Masa nggak ada yang punya rumah? Antum tidur di mana? Gitu. Alhamdulillah kita semua punya rumah, gitu ya. Yang penting punya rumah, baik rumah sendiri ataupun rumah milik orang, ya. Tapi kita ngontrak di situ, itu kan punya rumah, gitu kan? Baik para jamaah. Bagi yang belum punya rumah, cari tetangga sebelum cari rumah. Paham maksudnya? Cari dulu lingkungan nih, orang-orang di sini siapa yang tinggal, begitu kan? Kalau misalkan Masya Allah ini lingkungannya Insya Allah mereka pada berusaha untuk jadi orang-orang soleh, menciptakan lingkungan yang soleh, menciptakan lingkungan yang baik. Bismillah, kita beli rumah di situ, kita ngontrak rumah di situ, kita bertempat tinggal di situ, begitu kan? Cari dulu tetangga sebelum cari rumah, begitu. Cari rumah tuh gampang, yang sulit itu cari apa? Cari tetangga, atau dua-duanya susah ya? Baik para jamaah, semoga Allah mudahkan, ya. Semoga Allah mudahkan. Tidak wajib ya punya rumah, ya. Punya rumah itu nggak wajib, ikhwan. Yang wajib itu kita punya rumah nanti di akhirat, punya istana di surga, begitu ya. Itu yang paling penting. Nggak punya rumah di dunia nggak ada masalah, ya. Baik para jamaah yang dirahmati Allah. Jadi begitu, kita cari tetangga itu pasti pengen yang soleh. Kita cari teman. Kalau ditanya antum pengen kriteria teman yang seperti apa? Jawabannya teman yang soleh. Pengen bersahabat karib dengan siapa? Dengan orang-orang soleh. Pengen punya guru. Guru yang bagaimana? Guru yang betul-betul soleh. Yang mengamalkan ilmunya. Karena ada guru yang tidak mengamalkan ilmunya. Ya, ngajarin anak-anak sesuatu yang tidak baik. Ya kan? Ada guru yang tidak bisa jadi teladan. Tidak layak dijadikan orang yang digugu dan ditiru. Maka cari guru yang saleh. Kita kalau punya murid, selalu bercita-cita, berharap besar. Punya murid yang bagaimana? Yang saleh, salehah. Begitu para jamaah. Bahkan orang-orang saleh di zaman dahulu kalau ngajarin jamaah, ngajarin umat, ya tidak hanya sekedar dikasih tarbiyah, dikasih pendidikan, diajarin, dicekoki materi. Tapi bahkan mereka lebih dalam dari itu. Mereka di waktu-waktu mustajab merengek kepada Allah. Supaya siapapun yang mereka ajari dijadikan sebagai orang-orang saleh. Ya. Allahumma ayyuma ghulamin 'allamtuhu faj'alhu fi ibadikas salihin. Ya Allah, siapapun orang yang aku ajari ilmu agama ini, maka jadikanlah mereka termasuk golongan orang-orang soleh. Itu ulama-ulama zaman dahulu, ya. Mereka tidak hanya sibuk mendidik umat, tapi sibuk juga mendoakan umat. Nah, itulah ulama Rabbani, ya. Ulama Rabbani. Taib, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu poin yang kedua. Jadi kesalehan itu ya selalu menjadi dambaan setiap mukmin dan muslim. Dia selalu menjadi tujuan ya dari segala wasilah-wasilah kebaikan. Berikutnya para jamaah yang dirahmati Allah. Kenapa pembahasan ini penting kita bahas? Karena kita ingin menjadi orang-orang yang selalu didoakan dan mendapatkan doa dari orang muslim atau orang mukmin. Siapa ikhwan yang selalu dapat doa setiap saat? Jawabannya orang-orang soleh. Orang soleh itu selalu didoakan oleh sesama orang soleh. Dalam Islam ada syariat sholat, ya kan? Yang wajib berapa kali? 15 kali. Orang-orang yang semangat mengerjakan ibadah sholat pasti lebih dari 5 kali, ya. 17 rakaat. Pasti lebih dari 5 kali, lebih dari 17 rakaat. Kenapa? Karena dia menambah sholat sunnah, ya kan? Artinya apa? Ibadah sholat ini ibadah yang menjadi ciri khasnya orang Islam.
Kalau saat ini kita sholat, di tempat lain mungkin belum sholat. Tapi nanti para jamaah yang dirahmati Allah, kita tidak sholat di tempat lain pasti sedang sholat. Artinya Allah itu diibadahi 24 jam. Allah itu diibadahi 24 jam oleh para hambanya. Artinya selalu saja ada orang ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan termasuk ibadah yang sangat besar sekali anjurannya. Bahkan kewajiban yang sering kali disebutkan di dalam Al-Quran adalah ibadah salat. Taib. Di dalam ibadah salat pasti ada zikir dan doa. Ya kan? Di antaranya doa tasyahud. Salah satu kalimat atau lafaz di dalam doa tasyahud apa? Yang kaitannya dengan pembahasan kita. Assalamu alaina wa ala ibadiyas salihin. Wa ala ibadillahis salihin. Ya kan? Coba dari awal. Kadang bacaan sholat itu kalau sengaja disebutkan, tidak hafal ya kan? Tapi kalau di dalam sholat, refleks. Coba Pak. Tahiyat dari awal. At-tahiyatu lillahi wassalawatu wattayyibat. Assalamu ala nabi wa ala ibadillahis salihin. Assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Assalamu alaina. Keselamatan, kesejahteraan atas kami dan atas hamba-hamba Allah yang saleh. Lihat. Jadi orang salat mendoakan siapa? Orang saleh. Keselamatan, kesejahteraan didoakan untuk orang-orang saleh. Kata para ulama, doa ini ketika dibaca oleh seorang mukmin dalam salatnya, maka tertuju kepada setiap hamba Allah yang saleh. Fis sama wa fil ardh. Fis sama wa 'alal ardh. Baik hamba-hamba Allah yang soleh di atas langit sana. Siapa hamba Allah yang soleh di atas langit? Para malaikat. Atau hamba-hamba Allah yang soleh di atas muka bumi ini. Maka para jamaah yang dirahmati Allah, tidak ada cara lain supaya kita selalu dapat doa ini kecuali kita memantaskan diri kita untuk bisa dapat doa ini. Berarti bagaimana caranya? Jadilah orang soleh. Jadilah orang yang soleh. Karena kita kalau dinilai soleh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka doa ini berlaku nggak untuk kita? Berlaku. Bayangkan yang sholat, yang mengerjakan ibadah sholat itu kaum muslimin, kaum mukminin. Mereka punya iman, punya Islam. Ya, mereka punya derajat di dalam ketakwaan. Bahkan orang-orang yang berilmu, para ulama Rabbani, mereka juga mengerjakannya pasti. Sehingga apa? Doa-doa mereka diijabah oleh Allah. Dan kita masuk di dalam doa tersebut. Ibadallah as-salihin. Nah itu para jamaah. Jadi indah banget ya jadi orang soleh itu. Karena kita selalu mendapatkan doa dari orang-orang yang sama-sama soleh. Dan yang mengucapkan doa ini siapa? Hanya orang soleh kan begitu. Kalau orang yang salah jalannya, nggak mungkin dibaca doain. Sholat saja enggak. Apa yang dibaca? Ya kan? Nah itu para jamaah yang dirahmati Allah. Taib. Itu poin yang keberapa? Berapa itu? Yang ketiga ya. Taib. Poin yang keempat, para jamaah yang dirahmati Allah. Terus siapa yang disebut orang soleh itu? Ya. Semoga kita digolongkan Allah ke dalam golongan orang-orang saleh. Baik, para jamaah, siapa orang saleh itu? Kalau dengar kalimat saleh, paham kan? Paham tidak, Pak? Si fulan tuh orangnya saleh banget. Artinya bahasa ini sudah tidak asing di lisan, di telinga kita. Ya kan? Baik. Kalau ada yang nyuruh menjelaskan? Bisa enggak? Kan kita paham ya, kalau dengar kalimat soleh paham kan? Nah coba jelaskan. Siapa yang bisa menjelaskan? Ya ini yang akan kita pelajari ya. Siapa sebetulnya orang soleh? Tapi kita pengen definisinya dulu ya, supaya punya gambaran besar.
untuk kemudian nanti kita menjelaskan rinciannya. Bagaimana sifat-sifat dan karakteristik dari orang-orang saleh. Baik. Apa itu? Siapa itu orang saleh? Siapa ikhwan? Mudah-mudahan kita semua. Baik, bagaimana orang itu disebut saleh? Man yujib? Siapa yang mau menjawab? Fadhal. Siapa orang saleh itu? Orang yang taat kepada Allah, orang yang taat kepada Rasulullah. Barakallahu fiik. Bentar ya, minum dulu. Baik, barakallahu fiik. Ya. Tidak salah ya, betul itu. Orang yang taat kepada Allah, orang yang taat kepada Rasulullah itu orang saleh. Ada yang lain? Siapa yang bisa menjelaskan selain dari yang tadi sudah dijelaskan? Abu Affan. Siapa orang saleh itu? Mau jawab? Skip. Fadhal, Hinuri. Orang yang baik lahir dan batinnya. Barakallahu fiik. Al-Zikhir. Ada lagi? Orang yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya. Dari sebelah kanan, Ahinuri mengatakan orang soleh itu orang yang baik lahir dan batinnya. Siapa lagi? Ya, saking pahamnya tidak bisa diungkapkan ya. Baik. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kalau kita merujuk ke penjelasan para ulama, ketika mereka menjelaskan definisi orang saleh, semuanya rata-rata menjelaskan kepada makna, yakni man qama, yakni al-mu'min alladhi yaqum bihuquqillah wa huquqi ibadih. Jadi orang saleh itu bil mafhumul hakiki, dengan pemahaman yang sesungguh-sungguhnya. Berarti ini kesimpulan dari banyak ungkapan tentang makna orang saleh. Tertuju kepada makna ini. Dia adalah seorang mukmin. Berarti orang kafir saleh enggak, ikhwan? Enggak. Dia adalah seorang mukmin. Mukmin yang bagaimana? Yang menegakkan hak-haknya Allah dan hak-haknya para hambanya. Itu. Jadi seorang mukmin yang menegakkan hak-haknya Allah dan menegakkan hak para hambanya. Inilah hakikat daripada ketakwaan. Makanya kan ungkapannya surga itu Allah persiapkan untuk orang bertakwa. Uiddat lil muttaqin. Kemudian di hadis qudsi tadi dikatakan a'dadtu li ibadiyas salihin. Karena sesungguhnya makna takwa dengan makna kesalehan itu yaitu itu juga. Orang bertakwa pasti soleh. Orang soleh pasti bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, ini kita bicara pada penilaian Allah ya, bukan bicara pada anggapan atau penilaian manusia ketika menilai manusia yang lainnya. Karena mohon maaf ya, banyak orang itu aslinya salah tapi disebut soleh, ya kan? Karena versi atau kadar penilaian soleh itu biasanya juga sangat erat kaitannya dengan kualitas ilmu yang ada pada orang tersebut. Kualitas pemahaman dia tentang hakikat daripada makna soleh. Bagi sebagian kalangan para jamaah, mungkin kalau ada orang pinter ngaji nih ya, bagus bacaannya. Mungkin kalimat soleh pasti disematkan. Masya Allah itu. Anaknya si fulan itu soleh, pintar ngaji gitu. Walaupun anaknya misalkan mohon maaf tidak sholat gitu. Yang penting pintar ngaji, soleh gitu kan.
Atau para jamaah yang dirahmati Allah, kesolehan itu kadang dinilai oleh orang pada ibadah-ibadah ritual. Kalau orangnya sering kelihatan di masjid, kalau Ramadan dia puasa, gitu ya. Bahkan dia sudah berhaji, tapi mohon maaf, hal-hal yang lain yang terkait dengan hablum minan nas, ternyata dia punya cacat. Para jamaah yang dirahmati Allah, kadang kalimat soleh itu begitu mudah disematkan. Masya Allah, si fulan itu orangnya soleh, sudah haji, sudah ini, sudah itu. Padahal di sisi yang lain, yang haram-haram masih dia kerjakan. Nah ini tentu anggapan orang, penilaian orang, bahwa seseorang itu orang yang soleh, ini tidak mesti tepat sasaran, tidak mesti benar. Begitu ya. Maka kita sedang membahas tentang masalah orang soleh, itu maksudnya adalah versinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang dinilai oleh Allah dan Rasulnya sebagai kesolehan, bukan yang dipandang oleh manusia. Demikian. Para jamaah yang dirahmati Allah. Jadi itu ya, hakikat daripada makna soleh. Maka berarti kalau demikian, kesolehan itu tidak terbatas pada interaksi dan hubungan kita dengan Allah saja. Kesolehan itu juga teraplikasikan pada penunaian kewajiban kita terhadap sesama hamba Allah. Dengan kata lain, orang soleh itu orang yang hablum minallahnya bagus, hablum minan nasnya juga bagus. Ya. Maka para ulama mengingatkan, ar-rajulus salih laisa ar-rajul al-munkafi ala nafsih. Seorang yang saleh itu bukanlah seseorang yang dia menutup, mengurung dirinya sendiri di masjid misalkan, terus di masjid berpuluh-puluh tahun. Wala yukhalitun nas, dia tidak berinteraksi dengan manusia, wala yusyarikuhum, ya tidak mau bermusyarakah dengan manusia, tidak mau merasakan kebahagiaan manusia, tidak mau ikut merasakan kesedihan manusia. Intinya tidak mau bermuamalah dengan sesama manusia. Bukan itu yang dimaksud ar-rajulus salih. Tapi dia betul-betul punya muamalah yang baik kepada Allah, juga muamalah yang baik kepada sesama hamba Allah. Ini hakikat daripada rajulun salih. Dan para jamaah yang dirahmati Allah, orang yang sudah seperti ini karakternya, biasanya juga tidak hanya saleh untuk dirinya, tapi dia bisa menjadi pribadi yang muslih. Menjadi pribadi yang muslih. Muslih itu apa? Menjadikan orang juga soleh. Dia tidak hanya soleh untuk dirinya, bahkan dia bisa menjadi inspirasi yang bisa menyolehkan orang lain yang ada di sekitarnya. Nah itulah para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka insya Allah nanti akan kita pelajari karakteristik orang-orang soleh yang dijelaskan oleh Syekh Khalid ya, Abdurrahman Al-Husainan di dalam risalah ini. Dan tentu ini sangat penting untuk kita kaji supaya kita punya motivasi besar, supaya terus ya bertambah semangat kita untuk benar-benar menelaah kondisi orang-orang saleh sehingga kita dapat faidah ya dari kondisi mereka. Ya selanjutnya kita bisa menjadikan cermin ya. Kalau kita paham karakteristik orang saleh, ini bisa jadi cermin buat kita. Maksudnya apa? Kita jadi sadar dengan kekurangan diri, kan begitu. Ternyata masih jauh ya level soleh itu. Kita level solehnya ada di mana ini? Ternyata setelah dibaca, dipelajari kisah orang-orang soleh, generasi salafus soleh yang terdahulu, ternyata kita masih jauh. Nah itu fungsinya. Supaya kita itu nyadar dengan kekurangan. Ya. Karena para jamaah untuk urusan kebaikan akhirat, kebaikan agama, yang harus kita jadikan cerminan siapa? Orang-orang yang di atas kita, kesolehannya. Kan begitu? Jadi jangan dibandingkan agama kita dengan tetangga kita yang awam. Gitu. Oh, alhamdulillah saya mau sholat. Tuh tetangga gak pernah sholat. Ketika orang itu diajak ke masjid. Pak, ayo Pak, sholat jamaah ke masjid. Ya. Alhamdulillah saya mah sudah sholat walaupun di rumah. Tuh lihat tetangga. Gak pernah sholat. Jangan lihat ke bawah.
Karena kalau kita lihat ke bawah dalam masalah kesolehan, pasti kita selalu merasa paling soleh. Kenapa? Karena yang dilihat orang awam. Ya, begitu para jamaah. Nah, kaidah kayak gitu tuh harusnya dipakai untuk urusan dunia. Kalau urusan dunia, Pak, lihat yang bawah. Gitu ya. Lihat yang di bawah. Supaya apa? Supaya nikmat Allah yang ada pada diri kita itu enggak diremehkan. Alhamdulillah saya punya nikmat ini, tuh tetangga enggak punya nikmat itu. Jadi apa yang ada pada kita itu terasa besarnya. Terasa luar biasanya. Sehingga kita enggak meremehkan. Gitu kan? Tapi coba kalau kita ngelihatnya yang di atas. Gitu ya. Ini juga perhatian para istri ya. Para istri jangan suka lihat orang yang di atas dalam urusan dunia. Kenapa? Karena biasanya ya nanti nggak bersyukur, gitu ya. Akhirnya nuntut sama siapa? Siapa yang biasanya jadi korban istri? Antum-antum ini, para suami. Mas, kapan kita punya gedong sigrong, gitu ya? Tuh lihat loh, si Ummu Fulanah, gitu ya. Masya Allah rumahnya gede, gitu kan? Gara-gara dia ngelihat rumah yang lebih besar. Akhirnya rumah yang ada saat ini yang mungkin didambakan jutaan manusia. Akhirnya diremehkan. Padahal jutaan manusia pengen punya seperti kita. Nah begitu para jamaah. Urusan dunia lihat di bawah. Begitu ya. Jangan lihat yang di atas. Nah kalau urusan agama lihat yang di atas. Masya Allah. Si Fulan sudah bagus ngajinya. Saya kapan bisa bagus ngaji? Gitu kan. Begitu, jadinya termotivasi. Ternyata saya belum ada apa-apanya. Kita di kampung misalkan merasa paling pintar, paling bagus ngajinya. Ternyata ketika ngelihat ada guru yang lebih bagus, ternyata ngaji kita belum ada apa-apanya. Begitu. Akhirnya terus termotivasi belajar. Begitu para jamaah. Dalam urusan agama lihat di atas. Ya. Supaya kita termotivasi untuk terus meningkatkan diri. Nah demikian pula dalam kesolehan. Kalau kita nanti belajar nih bagaimana karakteristik orang-orang soleh, supaya kita bisa bercermin diri. Kalau namanya bercermin tuh ngelihat apa, Ikhwan? Kalau antum bercermin ngelihat apa? Yang dilihat kalau kita bercermin itu apa? Kekurangan atau kelebihan? Suka bercermin nggak? Ibu-ibu, kalau bercermin tuh yang dilihat apa? Kekurangan atau kelebihan? Kekurangan kan? Mata saya ada tainya, gitu. Baru dibersihin. Gara-gara bercermin. Ternyata kulit saya kok keriput. Akhirnya beli skincare, gitu kan? Kan begitu. Yang dilihat apa? Yang kurang-kurangnya. Ternyata ya pertumbuhan saya ke samping. Harusnya kan kemana? Ke atas. Jadi kelihatan. Ternyata masih banyak kekurangan saya. Gara-gara bercermin. Nah ini cerminan. Orang-orang soleh terdahulu itu cerminan. Ternyata orang soleh dulu begini. Kok saya masih begini? Oh berarti kurang. Nah begitu para jamaah. Jadi kita nanti termotivasi. Sadar dengan kekurangan diri untuk kemudian melangkah melakukan perubahan dan perbaikan. Taib. Berikutnya para jamaah yang dirahmati Allah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dan inayah kepada kita semua. Insya Allah nanti kita mulai bahas karakteristik orang soleh dari poin pertama dan seterusnya. Pada punya kitabnya? Nanti coba cari terjemahannya ya. Mungkin ada terjemahannya. Hakadza kana shalihun. Kalau ada terjemahannya nanti bisa dicari biar jamaah bisa pakai terjemahannya sehingga bisa mengikuti. Taib. Di sini ada pertanyaan sebelum kita tutup. Salah satu menjadi orang soleh adalah menjadi orang bertakwa. Arti bertakwa itu bagaimana? Iya. Bertakwa para jamaah yang dirahmati Allah, ya maknanya kesolehan itu sendiri. Ketakwaan itu, kesolehan itu sendiri. Makanya coba kalau kita definisikan takwa itu dari penjelasan para ulama,
takwa itu adalah ayyaj'alal abdu bainahu wa baina adzabillahil wiqayat bimtithalil awamir wajtinab nawahi. Yang namanya takwa itu adalah usaha ikhtiar seorang hamba di dalam membentengi, melindungi dirinya. Dari apa? Dari azab Allah. Dengan cara apa? Melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Begitu kan? Melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Itulah benteng yang akan melindungi kita dari azab api neraka. Dan nanti rincian penjelasannya dijelaskan oleh para ulama. Di antaranya oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Begitu ya. Beliau mengingatkan kita semua bahwa namanya hakikat takwa tidak cukup baik hubungan kita kepada Allah, tapi juga harus baik hubungan kepada sesama hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu komunikasi itu penting, ya. Ilmu muamalah itu penting. Kita ini dibimbing dalam Islam tidak hanya bagaimana baik komunikasi kita dengan Allah, interaksi kita dengan Allah, tapi juga kita dibimbing bagaimana berinteraksi dengan sesama hamba Allah supaya lengkap, sempurna ya nilai-nilai ketakwaan dan kesalehan kita. Dan begitu. Karena kalau satu saja cacat, ini celaka para jamaah. Kalau satu saja dari 2 poin besar ketakwaan ini tidak ada pada diri kita, maka sulit kita bahagia di dunia. Dan itu sudah gambaran kita akan sulit bahagia di akhirat. Begitu kan? Mohon maaf ini. Antum rajin ibadah, tapi sama tetangga musuhan. Enak nggak? Hah? Enak nggak Ikhwan? Oh nggak enak. Jadi kalau kelihatan dia mau jalan, dia ambil gang lain. Kan ribet jadinya hidup itu. Saking bencinya saya muak lihat muka dia. Gitu kan? Ini dari kejauhan saja sudah bikin enak gitu kan? Jadi ribet hidupnya. Dunia ini luas tapi jadi sempit, gitu kan? Cari jalan yang lain gitu ya. Saya kan blok Blok D dengan blok A gitu kan. Ada yang berseteru, misalkan la qadarullah, jangan sampai Allah menakdirkan. Kan gak enak suasananya begitu kan? Ya. Blok D nggak pernah mau lewat blok A. Kenapa? Karena ada masalah. Padahal satu orang aja yang masalahnya gitu. Nanti yang di blok A nggak mau blok D. Jadi ribet hidup itu. Ribet. Kenapa? Komunikasi yang tidak jalan. Ya, muamalah yang tidak baik. Jadi tidak cukup kita itu baik kepada Allah, tapi juga harus baik kepada sesama hamba Allah. Nah, itulah ajaran Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Tidak bisa dipungkiri dalam hidup ini pasti kita punya musuh, tapi musuh yang beneran musuh, jangan musuh yang dibuat-buat. Begitu ya. Kita punya musuh orang-orang kafir yang memerangi Islam dan kaum muslimin, jelas. Orang-orang munafik, musuh dalam selimut, musuh. Bahkan dalam diri kita saja ada musuh. Siapa musuh di dalam diri kita? Hawa nafsu, itu musuh tuh. Ya. Namun para jamaah yang dirahmati Allah, Islam ngajarin ya bagaimana ya kita itu bahagia dunia dulu sebelum nanti bahagia di akhirat. Hidup kan nggak lama gitu. Sayang kalau tidak dinikmati gitu. Nah, menikmati hidup itu dengan syariat Islam. Karena tidak ada wasilah kebahagiaan di dunia kecuali kita tunduk patuh menjalankan syariat Islam. Orang yang suka maksiat yakin tidak bahagia. Ya. Sob, tanya ahli maksiat, kamu enak gak jadi tukang maksiat? Ya. Tanya Pak, tukang copet, tukang garong itu. Kita wawancarai. Kamu mah enak ya jadi garong gitu kan? Jadi penjahat, bisa dapat duit banyak gitu. Pasti jawabannya enggak gitu. Kata siapa enak? Enggak enak, capek gitu kan. Sudah itu kejar-kejaran sama polisi. Enggak enak. Jadi orang jahat tuh enggak enak ternyata. Jadi orang jahat enggak enak. Ya, enggak bahagia para jamaah. Yang bahagia siapa? Orang yang soleh. Tadi soleh lahir, soleh batin. Enak. Orang itu kalau hatinya bersih itu enak. Gitu ya. Makanya orang mukhlis itu yang selamat dari godaan setan. Orang mukhlis itu kan di sini ya. Cikal bakalnya di sini. Bersih hatinya. Orang bersih hati itu digoda apa saja nggak mempan para jamaah. Digoda harta nggak tergiur. Digoda wanita apalagi. Digoda pangkat jabatan nggak tergiur. Bersih hatinya. Ya.
Tapi beda, orang kotor, kotor hatinya. Masalah sepele saja jadi masalah besar. Kenapa? Karena kotor hatinya. Ya. Nah itu para jamaah yang dirahmati Allah. Jadi begitu ya. Nah nanti penjelasan tentang karakteristik orang soleh ini sesungguhnya juga sedang membahas karakteristik orang-orang bertakwa. Ya dengan ungkapan yang berbeda, tapi ya kepada tujuan yang sama. Demikian. Allahu a'lam bishawab. Dan satu hal yang penting dipahami ya bahwa as-salihun tatafawat fid darajah, tatafawat darajatuhum ya. Orang saleh itu bertingkat-tingkat derajatnya. Nanti kita bahas di kesempatan berikutnya. Jadi ketakwaan, kesalehan orang itu bertingkat-tingkat. Semoga kita dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala level kesalehan dan ketakwaan yang setinggi-tingginya. Makanya kan ada doanya. Waja'alna lil muttaqina imaman. Jadikanlah kami imam bagi orang-orang bertakwa. Ustaz, saya emang nggak ada tampang. Nggak boleh kayak gitu. Ya. Emang pengen jadi orang soleh harus ada tampang dulu gitu. Tampang orang soleh itu gimana? Ya. Ada orang kadang ini ya. Tampang orang soleh itu Ustaz jenggotan. Saya nggak ada jenggotan, berarti nggak bisa jadi orang soleh. Enggak. Jenggot itu adalah pemberian dari Allah. Kalau Allah nggak ngasih, ngapain jadi diribet-ribetkan gitu? Atau ngasihnya segini saja ya sudah, begitu kan? Nah itu para jamaah yang dirahmati Allah. Jadi bukan pada penampilan, ya bukan pada fisik. Tapi bagaimana kita berikhtiar menjadi orang yang soleh sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Allah dan juga Rasulnya. Baik, demikian sampai di sini kita cukupkan dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.